Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wibisara Sendria dengan NIM 2304010700207 dari kelas IT 202. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mengambil topik emotional intelligence untuk memahami diri dan orang lain. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence atau dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional tidak hanya tentang merasakan emosi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami emosi sendiri dan orang lain, serta menggunakan emosi untuk membuat keputusan yang bijak dan membangun hubungan yang sehat. Adapun untuk unsur-unsur kecerdasan emosional di sini terdapat 5 unsur-unsur kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu pengendalian diri atau self awareness. Pengendalian diri ini adalah kesadaran akan emosi pribadi dan dampaknya pada pikiran serta tindakan. Yang kedua ada pengendalian diri yaitu self-regulation. Self-regulation ini yaitu kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah atau tidak pasti. Yang ketiga ada dorongan pribadi atau motivation. Motivation ini merupakan hasrat untuk mencapai tujuan dengan komitmen dan antusiasme. Yang keempat yaitu kepedulian atau empati. Empati ini merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial atau social skills yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Oke. 5 unsur ini akan saya bahas secara rinci pada slide berikut ini. Unsur yang pertama tadi adalah pengendalian diri atau self awareness. Pengendalian diri adalah kesadaran akan emosi kita sendiri dan pemahaman tentang bagaimana perasaan kita dapat mempengaruhi perilaku kita. Ini membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan kita, serta bagaimana perasaan kita dapat mempengaruhi kinerja kita. Adapun contoh untuk pengendalian diri ini atau self awareness itu ada seorang mahasiswa yang menyadari bahwa dirinya itu merasa gugup sebelum presentasi. Nah, mahasiswa itu dapat mengambil langkah untuk menenangkan diri seperti bernapas dalam-dalam atau latihan visualisasi positif, atau apa yang bisa dilakukan mahasiswa itu untuk dapat agar tidak gugup saat presentasi, untuk dapat menenangkan diri. Itu untuk pengenalan diri sendiri. Selanjutnya ada pengendalian diri atau self-regulation. Pengendalian diri ini adalah kemampuan untuk mengatur emosional dan impuls pada diri kita, pada dalam diri kita, serta beradaptasi dengan perubahan di sekitar kita. Ini termasuk mengelola stres, menjaga ketenangan dalam situasi sulit, dan menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Adapun contoh dari pengendalian diri atau self-regulation ini yaitu ada seorang dosen yang mampu mengendalikan frustasinya ketika mahasiswa tidak memahami materi
Dosen ini dapat mencari cara alternatif untuk menjelaskan konsep tersebut dengan sabar agar dapat dipahami oleh mahasiswa tersebut. Nah, dosen ini sudah menerapkan pengendalian diri untuk mengendalikan frustasinya. Itu untuk pengendalian diri. Selanjutnya ada dorongan pribadi atau motivation. Dorongan pribadi adalah motivasi internal untuk mencapai tujuan. Di dalam tubuh kita ini terdapat motivasi internal untuk mendorong kita mencapai tujuan kita. Orang yang termotivasi oleh dorongan pribadi biasanya bersemangat dan gigih dalam mencapai tujuan mereka. Adapun contoh dorongan pribadi atau motivation ini, kita mengambil contoh yaitu ada seorang mahasiswa yang termotivasi untuk belajar karena ingin memahami materi dan berkembang secara akademis, bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Biasanya lebih terlibat dalam pembelajaran dan menunjukkan kinerja yang baik. Nah, mahasiswa ini mendapat motivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri agar jauh lebih baik, bukan hanya sekedar untuk nilai, tapi dirinya ingin dirinya agar dapat lebih dari yang sekarang, lebih baik dari yang sekarang. Selanjutnya ada kepedulian atau empati. Kepedulian adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk merespon dengan bijaksana terhadap emosi orang lain. Contohnya ada seorang dosen yang menunjukkan empati kepada mahasiswa yang mengalami masalah pribadi. Dosen tersebut dapat memberikan dukungan emosional dan akademis yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi sesama manusia itu kita harus saling support agar kita dapat memberikan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya ada keterampilan sosial atau social skills. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan produktif. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Adapun contoh dari keterampilan sosial ini yaitu terdapat seorang mahasiswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Mahasiswa itu dapat bekerja sama dengan efektif dalam kelompok yang dia menjadi anggota kelompok dan dia dapat bekerja dengan baik dan efektif. Nah, ini mahasiswa tersebut dapat membangun jaringan yang kuat dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Ini merupakan contoh keterampilan sosial. Selanjutnya, apa saja manfaat emotional intelligence di tempat kerja? Di sini terdapat 3 manfaat emotional intelligence atau kecerdasan emosional untuk diterapkan di tempat kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika karyawan itu menerapkan emotional intelligence di tempat kerja, karyawan ini akan mampu mengelola stres, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dengan tim. Hal ini akan meningkatkan produktivitas karyawan dan akan berimpact baik pada tempat karyawan tersebut bekerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Mengelola emosi dengan baik atau menerapkan emotional intelligence ini di tempat kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengurangi konflik. Yang ketiga ada memperkuat kepemimpinan. Pemimpin dengan emotional intelligence yang tinggi mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka
membuat keputusan yang bijaksana, dan membangun hubungan yang kuat dengan antar anggota tim. Contoh kasus manfaat emotional intelligence di tempat kerja yaitu ada seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi berhasil meningkatkan kinerja timnya dengan menggunakan emotional intelligence. Manajer tersebut memahami emosi anggota timnya dan menggunakan pendekatan yang empatik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, manajer tersebut mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Hasilnya, tim menjadi lebih harmonis dan produktif, dan ini berimpact baik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada cara meningkatkan emotional intelligence. Yang pertama ada refleksi diri. Di sini refleksi diri itu bisa dengan cara evaluasi emosi dan perilaku diri secara berkala untuk memahami apa yang memicu emosi tertentu dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi tindakan. Yang kedua adalah latih kepedulian. Adapun kita bisa melatih kepedulian dengan mencoba memahami perspektif orang lain dan tunjukkan perhatian terhadap perasaan mereka melalui mendengarkan mereka secara aktif dan merespon mereka secara empatik. Yang ketiga ada perbaiki keterampilan komunikasi. Cara meningkatkan emotional intelligence yang terakhir yaitu perbaiki keterampilan komunikasi dengan melatih mendengarkan orang lain dengan baik, menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Baik, kita menuju ke kesimpulan. Pada presentasi kali ini, kesimpulan yang ada yaitu kecerdasan emosional adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan kinerja dan hubungan baik itu di kampus ataupun di tempat kerja. Dengan mengembangkan emotional intelligence ini, kita dapat menjadi lebih efektif dalam mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang positif antar sesama. Ini adalah investasi jangka panjang yang berharga bagi kesuksesan pribadi dan profesional. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS S3 ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.